Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, masih bersama saya Andri dari Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Masih di rangkaian video untuk mata kuliah analisis keputusan dan data mining. Pada video kali ini kita akan bahas tentang dua metode, masih di dalam topik multi kriteria decision making. Jadi nanti ada metode AHP dan ada metode ANP. Nah, seperti apa metodenya? Kita akan bahas di video kali ini. Baik, kita mulai. Metode AHP dan metode ANP ini masuk ke dalam pertemuan keempat. Pertama, kita akan bahas dulu tentang AHP. AHP ini adalah Analytical Hierarchy Process yang definisinya atau yang awalnya itu sebenarnya ditemukan oleh Profesor Thomas L. Sati pada tahun 1970-an, di mana AHP sebenarnya adalah merupakan salah satu model pendukung keputusan, di mana fokusnya ini bertujuan untuk menguraikan masalah multifaktor yang kompleks yang kemudian dibentuk ke dalam suatu hierarki. Nah, harapannya apa? Dengan hierarki yang sudah dibuat, kemudian masalah akan bisa dilihat secara lebih terstruktur dan sistematis. Kemudian ada 4 langkah yang digunakan di dalam metode AHP. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian ada perbandingan penilaian, di mana nilai yang nanti akan kita bandingkan ini ada dua, baik itu nilai untuk kriteria maupun kriteria baik untuk alternatif. Kemudian langkah ketiga adalah sintesa prioritas, di mana nanti kita akan menghitung dua nilai, yaitu priority weight yang juga akan kita terapkan untuk kriteria dan alternatif. Selain itu juga kita akan menghitung konsistensi rasio. Nah, baru setelah kita lakukan penghitungan, kemudian kita lakukan analisis dari hasil penghitungan yang kemudian bisa membantu kita untuk bisa mengambil keputusan. Nah, kita akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu ada dekomposisi. Jadi dekomposisi ini adalah salah satu langkah untuk membuat struktur dari sebuah masalah menjadi bagian-bagian yang bentuknya hierarki atau tingkatan-tingkatan. Struktur dibagi menjadi 3 level. Ada tujuan yang paling atas, kemudian di bawah ada kriteria, dan yang paling bawah ada alternatif. Nah, di dalam hierarki sendiri nanti tidak menutup kemungkinan bahwa kriteria maupun alternatif itu bisa kita bagi menjadi lebih detail. Jadi misalnya goalnya adalah kita ingin mencari tempat makan yang sesuai. Nah, ada beberapa kriteria. Nah, setiap kriteria nanti itu bisa dipecah lagi menjadi subkriteria, atau kita sebutnya seperti itu. Nah, termasuk juga alternatif, nanti ada juga subalternatif, artinya kita bisa bagi lagi alternatif menjadi alternatif yang lebih kecil. Kemudian, tahapan yang kedua adalah perbandingan nilai. Nilai di dalam AHP kita lakukan dalam bentuk berpasangan atau perbandingan berpasangan, atau kata lainnya adalah pairwise comparison dari semua elemen. Nah, penilaiannya itu sendiri itu nanti akan menggunakan skala perbandingan Sati seperti nama penemunya yang merupakan skala angka 1 sampai 9. Jadi konsep dari AHP ini sendiri nanti kita minta ke seorang reviewer atau penilai, di mana nanti beliau akan memberikan penilaian baik itu untuk kriteria maupun alternatif, yang kemudian nilai tadi itu masuk di dalam skala 1 sampai 9. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nilai dari setiap skala ya, termasuk juga definisi dan penjabarannya.
Jadi semakin besar nilai skalanya itu menunjukkan semakin penting. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana penerapan perbandingan nilai ini ke dalam studi kasus. Setelah perbandingan nilai kita lakukan, nanti kita akan lakukan juga langkah selanjutnya yaitu sintesa prioritas. Di mana nanti kita akan hitung dua nilai yaitu priority weight dan konsistensi rasio. Nah, nilai-nilai perbandingan alternatif dalam pairwise comparison yang sudah kita buat tadi dan sudah kita buat ke dalam matriks nantinya, kemudian diolah untuk menentukan tingkat alternatif dari seluruh alternatif. Atau kita buat bobotnya atau priority weight-nya. Nah, caranya seperti apa untuk nanti menghitung priority weight? Pertama adalah kita bagi setiap nilai dengan jumlah setiap kolom yang berkesesuaian. Kemudian kita jumlahkan dan kita cari rata-rata dari setiap barisnya. Rata-rata nanti akan menunjukkan priority weight untuk setiap baris yang bersangkutan. Nanti akan lebih jelasnya kita akan lihat di studi kasus. Kemudian di dalam sintesa prioritas nanti juga ada penghitungan konsistensi rasio. Artinya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa di AHP sendiri itu nanti kita membutuhkan penilaian dari responden atau ahli yang mengerti di bidang tertentu. Nah, setelah responden tadi memberikan penilaiannya, baik itu penilaian untuk kriteria maupun penilaian untuk alternatif, nanti kita akan cek untuk mengetahui seberapa konsisten responden tadi dalam memberikan penilaian. Nah, itu nanti yang tertuang di dalam nilai konsistensi rasio. Contohnya seperti apa? Di sini saya ambil contoh, misalnya ada seseorang yang menilai antara apel, banana, dan cherry. Di pertanyaan pertama, dia menyatakan bahwa banana itu lebih penting dibandingkan apple. Artinya kita bisa simpulkan bahwa B lebih besar dari A. Kemudian pertanyaan kedua, antara apel dan cherry ternyata lebih penting apel, atau nilai skala yang sudah diberikan tadi, nilai A itu lebih besar dari nilai C. Nah, keterangannya ada di sebelah kanan. Kalau B lebih besar dari A dan A lebih besar dari C, maka secara logis haruslah dinyatakan secara konsisten bahwa B lebih besar dari C. Maka jawaban yang kita harapkan ketika responden dihadapkan pada pertanyaan ketiga, seberapa penting banana terhadap cherry, maka secara logis kalau tadi B lebih besar dari A dan A lebih besar dari C, maka pertanyaan ketiga maka seharusnya adalah B lebih besar dari C, dan ini sudah sesuai, artinya ini adalah konsisten. Namun untuk mendukung nilai konsistensi tadi tentu harus dibuktikan dengan nilai tertentu yang kemudian kita sebut sebagai konsistensi rasio. Nah, konsistensi rasio itu sendiri merupakan nilai rasio konsistensi, di mana kalau nilainya kurang dari 0,1 maka kita bisa simpulkan bahwa hasil penghitungan atau penilaian itu bisa diterima atau dibenarkan. Baik, itu tadi uraian dari langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam AHP. Nah, kita masuk ke studi kasus. Ini adalah contoh bagaimana sebuah laboratorium ingin memilih satu calon asisten di antara 3 gitu ya, di mana ada 3 kriteria dan juga ada 3 alternatif. Maka di sini tahapannya adalah kita tentukan dulu, tadi kalau dekomposisi ya, kita tentukan dulu level paling atas, yaitu tujuannya. Tujuannya adalah memilih calon asisten, kemudian kita tentukan kriterianya apa saja, kemudian kita lakukan selanjutnya adalah pemilihan alternatif. Jadi kalau kita buat ke dalam hierarki, gambarannya adalah sebagai berikut.
Jadi ini ya, ada 3 layer, ada layer tujuan, layer kriteria, dan ada layer alternatif. Setelah ini kita definisikan dari masalah yang akan kita pecahkan, maka selanjutnya adalah kita lakukan perbandingan nilai atau pairwise comparison, di mana perbandingan nilai dilakukan berpasangan dari semua elemen untuk kasus kriteria pemilihan asisten. Ini pairwise comparison untuk kriteria terlebih dahulu. Nah, nanti sesuai dengan aturan pairwise comparison kita lakukan di semua elemen, baik itu kriteria maupun di alternatif. Kita lakukan perbandingan nilai dulu untuk kriteria, di mana ada 3 kriteria, tadi soft skill, motivasi, dan kompetensi. Kita lihat dulu di baris yang pertama. Di sini soft skill, jelas dia soft skill sama dengan 1 kali soft skill, artinya bobotnya sama karena ini adalah kriteria yang sama. Kemudian kalau kita lihat di sini ada nilai 5. Nilai 5 ini artinya soft skill sama dengan 5 kali kompetensi. Berarti soft skill lebih penting dibandingkan kompetensi dengan ditunjukkan dengan skala 5. Kemudian, nah kalau soft skill sama dengan 5 kali kompetensi atau lebih penting sebanyak 5 dibandingkan kompetensi, maka sebaliknya kompetensi adalah 1/5 soft skill. Contoh yang lain, motivasi itu bobotnya 3 lebih penting dibandingkan soft skill. Artinya kalau kita balik, soft skill dibandingkan motivasi adalah 1/3. Begitu juga motivasi dibandingkan kompetensi. Motivasi jauh lebih penting, sebanyak 6 dibandingkan kompetensi. Maka kalau kita balik, kompetensi dibandingkan dengan motivasi adalah 1/6. Nah, nilai ini dari mana? Nilai ini didapatkan dari penilaian dari responden. Jadi tadi, responden kita minta untuk melakukan penilaian di antara sekian banyak kriteria, kira-kira mana yang lebih penting. Dan perlu diingat, tadi skala SATI, tadi dari 1 sampai 9, di mana setiap poinnya memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Setelah dari sini, maka kita bisa lanjutkan untuk penghitungan, yaitu priority weight. Kita lihat dulu, ini adalah data mentah yang sudah kita rekap tadi. Ini adalah data mentahnya. Kemudian kita konversi ke dalam bentuk desimal. Ini dalam bentuk desimal. Setelah itu, di setiap kolomnya kita buat atau kita isikan jumlahnya di baris paling bawah untuk setiap kolomnya. Jadi 4,2 adalah 1 ditambah 3 tambah 0,2 dan seterusnya. 1,5 adalah 0,33 tambah 1 tambah 0,167. Ini adalah total dari setiap kolom. Langkah selanjutnya, kita akan tentukan priority weight. Caranya adalah, kalau kita lihat di tabel bawah, sini ya, sampai sini. Nah, angka ini 0,238 adalah hasil dari 1, ini 1, dibagi dengan 4,2. Dibagi 4,2. Kemudian 0,714 didapatkan dari 3 dibagi 4,2. Begitu juga untuk 0,048, caranya sama. Bergeser ke kolom sampingnya, yaitu kolom untuk motivasi. 0,222 kita dapatkan dari 0,2
333 dibagi dengan total kolom tadi 1,5 dan seterusnya. Nah, silakan Anda coba hitung sendiri, kemudian Anda coba cocokkan dengan hasil yang ada di slide. Setelah kita buat matriks yang baru, kemudian kita jumlahkan per baris. Jadi 0,877 ini kita dapatkan dari 0,238 ditambah 0,222 ditambah 0,417. Nah, Anda lakukan proses yang sama untuk baris di bawahnya. Setelah itu, untuk menghitung priority weight, rumusnya adalah kita buat rata-ratanya. Kita cari nilai rata-rata untuk setiap baris. Maka 0,292 kita dapatkan dari 0,877 dibagi 3. Kemudian 0,627 didapatkan dari 1,881 dibagi 3 dan seterusnya. Anda silahkan lakukan cara tersebut. Baik, setelah dari sini kita dapatkan nilai priority weight yang menunjukkan bahwa kalau semakin besar nilainya, kalau kita lihat di sini adalah yang paling tinggi 0,627. Semakin tinggi nilai priority weight, artinya bobot untuk elemen tersebut itu yang semakin besar. Maka di antara 3 kriteria tadi, di antara 3 elemen tadi, yang tingkat kepentingannya paling tinggi adalah motivasi, kemudian yang kedua adalah soft skill, dan yang ketiga adalah kompetensi. Oke. Baik, setelah itu kemudian kita hitung, masih di dalam sintesa prioritas, kita hitung nilai untuk konsistensi rasio. Baik, saya nyalakan dulu. Oke. Nah, ini kita tadi sudah punya pairwise comparison matrix yang dalam bentuk desimal. Jadi kalau ini adalah yang bagian ini. Dalam bentuk desimal, kemudian nanti kita kalikan dengan priority weight yang sudah kita dapatkan di tabel bawah ini. Kemudian kita kalikan dengan matriks 0,905 kita dapatkan dari 1 kali 0,292 ditambah 0,333 dikali 0,627 ditambah 5 kali 0,081. Nanti hasilnya adalah 0,905. Dan seterusnya, Anda bisa lanjutkan dengan menggunakan cara yang sama. Setelah kita menemukan matriks baru, kemudian kita bagi hasil penghitungan di atas dengan priority weight. Jadi dari matriks yang ini, kita taruh di sini. Kemudian yang di bawah adalah priority weight. Jadi kita bagi, kemudian kita akan mendapatkan hasil pembagian yang baru. Ini belum menghasilkan konsistensi rasio. Ini masih dalam proses untuk menghasilkan konsistensi rasio. Jadi kita sudah dapat hasil pembagiannya. Jadi dibagi antar elemen ya. 0,905 dibagi 0,292 menghasilkan 3,095 dan seterusnya. Setelah dari sini, kemudian kita hitung lambda maksimal, yaitu jumlah perkalian dibagi n jumlah elemen.
Kalau tadi kita sudah dapatkan ini hasil pembagian ini tadi, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita bagi 3. 3 ini adalah jumlah elemen, karena tadi kita lakukan sintesa prioritas terhadap 3 elemen, yaitu di mana elemennya adalah elemen kriteria. Maka kita jumlahkan, kemudian kita bagi 3 akan menghasilkan nilai lambda maksimum. Nah, lambda maksimum kita gunakan untuk mencari indeks konsistensi. Kita ikuti rumus yang sudah tersedia untuk metode AHP. Kita masukkan ke rumusnya, kemudian kita dapatkan indeks konsistensi sebesar 0,047. Setelah ini, kemudian kita hitung rasio konsistensinya dengan menggunakan rumus CI dibagi dengan RI. CI adalah nilai indeks konsistensi, kemudian nilai RI adalah random index. CI kita dapatkan dari hasil penghitungan, dan RI kita dapatkan dari tabel nilai rasio konsistensi yang sumbernya dari Sati atau penemunya tadi, penemu AHP. Nah, dari tabel ini tadi kita lihat bahwa kita punya 3 elemen. Artinya kalau elemennya 3, maka nilai random indeksnya adalah 0,58. Kita masukkan di rumus ini akan menghasilkan 0,082. Nah, interpretasinya apa? Tadi kalau nilai konsistensi rasio itu kurang dari sama dengan 0,1, maka kita bisa katakan bahwa penilaian yang diberikan oleh responden atau hasil penghitungan itu adalah bisa diterima atau benar. Nah, maka dari hasil ini kita bisa lakukan proses selanjutnya, di mana tadi setelah dekomposisi ada perbandingan nilai, di mana perbandingan nilai kita baru lakukan untuk yang kriteria. Sedangkan kita belum melakukan perbandingan nilai dan juga sintesa untuk alternatif. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, jadi ini adalah hasil penilaian dari responden. Sampai sini ya, ini adalah hasil penilaian atau pairwise comparison yang kita dapatkan datanya dari responden. Kemudian dari sini dengan cara yang sama kita hitung priority weight dan juga konsistensi rasio. Ini masih untuk satu kriteria, yaitu kriteria soft skill, sedangkan tadi dikatakan bahwa perbandingan nilai itu kita lakukan untuk semua elemen yang ada. Kalau kita punya 3 elemen, maka soft skill kita lakukan perbandingan nilai dan sintesa, begitu juga untuk kompetensi dan motivasi. Nah, nanti silakan Anda latihan menggunakan cara yang sama, dan kemudian Anda bisa cocokkan dengan hasil yang ada di slide. Singkat cerita, kemudian konsistensi rasio sudah kita dapatkan untuk ketiga kriteria yang juga menilai dari 3 alternatif yang ada. Nah, ternyata di ketiga konsistensi rasio ini nilainya kurang dari 0,1. Artinya penilaian yang diberikan oleh responden ini artinya sudah konsisten. Tadi memenuhi logika tadi ya, jika B lebih besar dari A dan A lebih besar dari C, maka B harus lebih besar dari C. Baik, kemudian setelah kita menghitung, kemudian sampailah kita pada tahap pengambilan keputusan, di mana kita buat rangkuman
dari hasil penghitungan yang sudah kita lakukan. Untuk di bagian alternatif, ini adalah priority weight untuk soft skill, ini priority weight untuk motivasi, priority weight untuk kompetensi. 3 priority weight ini kita dapatkan dari mana? Yaitu dari penghitungan kita yang sebelumnya. Dari priority weight untuk soft skill kita ambil yang ini, priority weight untuk kompetensi, dan priority weight untuk motivasi. Kemudian, tadi di awal perbandingan nilai yang kriteria tadi, kita pun juga sudah mendapatkan priority weight untuk setiap kriteria. Maka di sini kita bisa kita tunjukkan dulu priority weight untuk yang kriteria tadi 0,292, 0,627, dan 0,081. Kita ambil dan kita masukkan di dalam tabel ini. Jadi yang atas ini adalah priority weight untuk kriteria, dan yang bawah adalah priority weight untuk alternatif. Baik, kemudian kita lihat alternative weight evaluation untuk evaluasi akhirnya. Rumusnya adalah ini contoh ketika saya mau menghitung alternative weight evaluation untuk alternatif pertama, ADI. Rumusnya adalah 0,292 dikali 0,724 ditambah 0,67 dikali 0,737 ditambah 0,081 dikali 0,748 sama dengan 0,734. Dengan menggunakan cara yang sama, silahkan Anda lakukan untuk baris di bawahnya. Setelah semua alternative weight evaluation terisi, maka kita bisa ambil bahwa nilai yang paling besar adalah kandidat terkuat untuk bisa dipilih sebagai keputusan akhir. Nah, maka dari sini kesimpulannya kita bisa ambil alternatif pertama sebagai keputusan akhir. Baik, itu tadi proses penghitungan atau pengambilan keputusan untuk multi-criteria decision making dengan menggunakan metode AHP. Nah, sebenarnya di dalam AHP itu sendiri ada kelemahan-kelemahan. Antara lain adalah AHP ini tergantung pada nilai inputannya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa input utama atau input data tadi itu kita ambil dari responden, atau kalau kita lihat di sini adalah dari persepsi seorang ahli. Ahli yang mengerti masalah yang mau kita pecahkan, yang mau kita ambil keputusannya. Nanti kita minta pendapat beliau untuk bisa memberikan penilaian, baik itu untuk kriteria maupun untuk alternatif. Nah, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas. Jadi kalau nanti kita minta data ke ahli yang berbeda, tentu jawabannya pun juga bisa berbeda. Nah, itu kelemahan yang pertama. Kemudian metode AHP hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di statistik itu ada pengujian-pengujian, ada pengujian terhadap hipotesis yang kemudian bisa membuat kita menjadi lebih yakin bahwa keputusan yang bisa kita ambil itu didasarkan tidak hanya sekedar dari penghitungan rumus-rumus saja, tetapi juga ada data dan statistik yang bisa mendukung keputusan tersebut. Nah, maka dari itu kemudian muncul, ini harusnya adalah ANP. Nah, kemudian muncul alternatif lain untuk bisa melengkapi kelemahan dari AHP, yaitu adalah analytical network process.
di mana definisinya adalah salah satu metode yang dikembangkan juga oleh penemu AHP tadi, Profesor Sati dan Rozan untuk memperbaiki kekurangan AHP. ANP dapat mengakomodir keterkaitan antar kriteria atau alternatif. Kalau tadi kita lihat setiap kriteria itu tidak punya kaitan atau tidak punya pengaruh satu sama lain. Jadi terpisah, hanya mana yang lebih penting atau prioritasnya. Nah, AHP hanya melakukan pengambilan keputusan didasarkan pada struktur hierarki yang sederhana. Sedangkan ANP mampu menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Nah, kalau tadi kita lihat AHP itu bentuknya hierarki, kalau ANP itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada kriteria 1, kriteria 2, 3, 4, 5. Kemudian antar kriteria, kalau kita lihat itu ada arah panah yang menunjukkan bahwa misalnya antara C1 dengan C3 arah panahnya mengarah dari C1 sampai ke C3, artinya C1 akan mempengaruhi C3. Begitu juga untuk kriteria-kriteria yang lain. Nah, kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada loop ya. Jadi antar kriteria itu bisa jadi akan membentuk loop. Kemudian perbedaan dasar antara AHP dan ANP adalah tadi di AHP kita akan lebih banyak menghitung tentang preferensi, pembobotan, tingkat kepentingan. Sedangkan di ANP itu nanti fokusnya adalah ke pengaruh. Kemudian di AHP terdapat level, tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Sedangkan pada ANP, setiap level di AHP disebut sebagai klaster, di mana di dalam klaster itu nanti akan terdapat kriteria dan alternatif masing-masing. Kemudian dengan feedback, alternatif dapat bergantung pada kriteria, tetapi juga dapat bergantung dengan sesama alternatif. Kemudian feedback meningkatkan prioritas yang diturunkan dari judgement dan membuat prediksi menjadi lebih akurat. Nah, di mata kuliah AKDM ini kita tidak bahas terlalu jauh tentang ANP, jadi cukup sampai AHP saja, dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi ANP akan dibahas di perkuliahan lain yang mungkin ada lanjutan dari mata kuliah AKDM. Nah, secara singkat perbedaannya kita bisa lihat di dalam slide ini. Baik, saya rasa cukup. Ini sudah lebih dari 20 menit. Demikian pembahasan untuk AHP dan ANP. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait penghitungan, silakan Anda bisa tuliskan di kolom komentar atau Anda silakan bisa bertanya di Google Classroom. Demikian apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.